Hai semua, kami dari Universitas Bumi Gora. Kampus kami beralamatkan di Jalan Ismail Marzuki, nomor 22, Cilinaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kami dari Fakultas Teknik, tepatnya program studi S1 Ilmu Komputer. Pada tugas kali ini merupakan tugas dari mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi dengan dosen pengampu kita Bapak Zulkifli Eskom MPD. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 3. Pertama, Indira Murti dengan NIM 2301010320 sebagai moderator. Kemudian saya sendiri, Habibur Rahman Rizky dengan NIM 2301010011. Dan kemudian ada Dina Hasdayanti dengan NIM 2301010043 dan Ratno Juliono dengan NIM 2301010012. Dan yang terakhir ada Wendy Cahya Kurniawan dengan NIM 2301010048. Oke, mari kita mulai ke pembahasannya. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Reproducibility, Explainability, and Trustworthiness dalam sistem paralel dan terdistribusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indira Murti, NIM 320, dan anggota saya Habibur Rahman Rizky, NIM 011, Dina Hasdayanti, NIM 043, Ratno Juliono, NIM 012, Wendy Cahya Kurniawan, NIM 048. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan pentingnya sistem paralel terdistribusi. Sistem paralel dan terdistribusi sangat penting dalam komputasi modern, terutama di era Big Data dan AI. Sistem ini digunakan di berbagai sektor seperti perbankan, transportasi, pemerintahan digital, dan penanganan bencana di Indonesia. Contohnya termasuk sistem peringatan dini bencana BMKG dan analisis data COVID-19. Namun, sistem ini menghadapi tantangan besar dalam menjamin reproduksibilitas, kemampuan penjelasan, dan kepercayaan alur kerja yang dijalankan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 pilar utama dalam sistem paralel dan terdistribusi, yaitu reproducibility, explainability, dan trustworthiness. Yang pertama adalah reproducibility, yaitu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang identik atau konsisten saat dijalankan ulang dalam kondisi yang sama. Ini penting dalam dunia ilmiah karena berkaitan dengan validitas dan kepercayaan terhadap suatu studi. Dan yang kedua ada explainability. Ini berarti sejauh mana pengguna bisa memahami dan menjelaskan hasil dari sistem. Karena sistem paralel bekerja di banyak node dan otomatisasi tinggi, pengguna sering tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Oleh karena itu dibutuhkan alat bantu seperti visualisasi data, lineage, dan grafik DAG agar proses bisa ditelusuri dengan lebih jelas, bahkan oleh pengguna non-teknis. Dan yang terakhir adalah trustworthiness atau kepercayaan terhadap sistem. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keterverifikasian sistem harus bisa dijelaskan prosesnya, siapa yang bertanggung jawab, dan hasilnya bisa divalidasi oleh pihak lain. Baik, saya akan menjelaskan tantangan dalam mencapai reproduksibilitas. Reproduksibilitas adalah kemampuan untuk mengulang hasil eksperimen
atau eksekusi sistem secara konsisten. Dalam sistem paralel dan terdistribusi, hal ini sulit dicapai karena yang pertama, dinamika alokasi sumber daya dan sifat non-deterministik sistem. Misalnya, urutan eksekusi tugas bisa berubah tergantung kondisi root time, menyebabkan hasil yang berbeda. Yang kedua, perbedaan versi software dan dependensi. Contoh, versi Python 3.7 vs 3.11 bisa menjalankan kode yang sama dengan hasil yang berbeda. Yang ketiga, keterbatasan dokumentasi teknis dan manajemen versi. Misalnya, tidak adanya catatan tentang versi pustaka atau urutan eksekusi equivalent. Baik, tantangan dalam explainability dan trustworthiness. Yang pertama, explainability. Yang pertama yaitu kurangnya dokumentasi dan metadata. Yang kedua, terbatasnya akses ke log dan jejak eksekusi. Yang tiga, minimnya alat visualisasi intuitif. Tantangan dalam trustworthiness. Yang pertama, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, kesulitan dalam verifikasi independen. Yang terakhir yaitu isu keamanan data dan kepatuhan regulasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan dan sinergi ketiga aspek, yaitu reproduksibilitas, explainability, dan trustworthiness saling terkait erat. Workflow yang dapat diproduksi lebih mudah diaudit dan diverifikasi. Sistem yang transparan dan terdokumentasi baik lebih mudah dipahami dan dipercaya. Integrasi ketiganya meningkatkan integritas ilmiah, akuntabilitas sistem, serta transparansi dan etika teknologi. Ini menuntut komitmen sejak awal pengembangan, termasuk arsitektur sistem, dokumentasi, dan budaya kolaborasi. Maksudnya di sini saat sistem bisa diulang dan dijelaskan, maka otomatis sistem tersebut akan lebih mudah dipercaya. Ketiganya mendukung transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengembangan teknologi. Dan untuk metodologi penelitian, kita di sini menggunakan dua metode, yaitu studi literatur dan studi kasus implementasi. Studi literatur yaitu mengkaji artikel akademik, dokumen spesifikasi teknis, publikasi open source, dan dokumentasi alat manajemen workflow. Sedangkan studi kasus implementasi sistem yaitu mengamati praktik aktual pada platform cloud dan revisi serta evaluasi dokumentasi teknis. Itu saja, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Asdianti dengan NIM 2301010043. Di sini saya akan menjelaskan ringkas hasil analisis. Di sini terdapat 3 aspek yang akan saya bahas. Pertama, aspek reproducibility. Tantangan utamanya itu non-determinisme dan perbedaan konfigurasi. Kemudian solusi efektifnya itu Docker dan pipeline, visioning. Kemudian dampaknya itu hasilnya konsisten. Kedua, ada explainability. Tantangan utamanya itu Minilog dan visualisasi. Kemudian solusi efektifnya itu DAG dan data lineage. Kemudian dampak positifnya itu pemahaman terhadap alur kerja. Ketiga, ada trustworthiness. Tantangan utamanya itu kurangnya audit trail. Solusi efektifnya itu ada logging dan reputasi sistem. Kemudian untuk dampak positifnya adalah meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, reproducibility, explainability, dan trustworthiness. Ketiga aspek ini menjadi fondasi esensial untuk menjamin bahwa workflow yang dijalankan dalam lingkungan komputasi berskala dapat diuji ulang, ditelusuri, dan dipercaya baik oleh pengguna maupun oleh pihak auditor sistem. Reproducibility masih menghadapi banyak kendala, terutama disebabkan oleh sifat non-deterministic sistem, variasi konfigurasi lingkungan eksekusi, serta ketiadaan dokumentasi dan pengelolaan versi workflow yang memadai.
Explainability menjadi semakin krusial seiring meningkatnya kompleksitas sistem dan otomatisasi proses. Banyak workflow modern belum menyediakan dokumentasi yang cukup atau visualisasi proses yang memadai, sehingga menyulitkan proses debugging dan pemahaman oleh pengguna. Trustworthiness mencakup dimensi kendala, transparansi, dan kemampuan audit dari sistem. Sistem yang tidak merekam jejak aktivitas atau tidak dapat diverifikasi akan mengurangi tingkat kepercayaan pengguna. Kemudian sarannya meliputi: pertama, integrasi 3 aspek sejak tahap desain awal. Kedua, peningkatan dokumentasi dan standarisasi alur kerja. Ketiga, penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Keempat, pengembangan alat otomatisasi audit dan logging real time. Kelima, adaptasi praktik terbaik internasional untuk konteks lokal Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin itu saja sedikit pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang membahas mengenai reproducibility, explainability, and trustworthiness dalam sistem paralel dan terdistribusi. Sekian dan terima kasih.